Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, masih memberikan kita untuk kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita mengetahui banyaknya di zaman hari ini, ya, di zaman ini, di akhir zaman, ya, yang banyak dengan begitu fitnah yang banyak sekali, yang fitnah-fitnah ini jikalau misalnya Allah tidak memberikan kita petunjuk untuk beribadah kepada Allah, maka akan ikut arus dari fitnah-fitnah yang ada pada zaman ini. Maka perlu kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah yang Allah berikan pada kita sampai kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sedikit pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya berkenaan tentang tadabbur surat Al-Fajr, ketika banyak orang-orang nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak menyesal. Bukan hanya sekedar orang-orang yang mungkin tidak memanfaatkan waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan menggunakan waktu hidupnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapati orang-orang yang memang dia menggunakan hidupnya, kesempatan hidupnya di dunia untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka pun masih ada penyesalan. Maka sebagai pelajaran bagi kita semua yang harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu berharga, yaitu diantaranya adalah nikmat iman yang kita rasakan pada hati-hati kita, dan juga nikmat amal soleh yang kita jalani. Maka dari itu, salah satu nasihat dari Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini adalah kita untuk bersegera beramal soleh tanpa harus banyak menilai orang lain, terlalu harus banyak untuk melihat fitnah-fitnah yang begitu banyak di akhir zaman ini. Karena fitnah-fitnah yang kita temui nantinya di antaranya adalah ketika kita banyak menilai orang lain, maka kita akan terhilang dari kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan akan habis waktunya hanya sekedar untuk menilai orang lain. Maka baiknya memang, ya, kita selalu untuk muhasabah pada diri kita, ya, tidak perlu untuk menilai orang lain. Lihatlah diri kita, tidak perlu melihat orang lain. Yang kalau kita melihat orang lain pasti banyak kekurangannya, pasti. Ya, diri kita pun juga masih banyak kekurangannya. Dan nantinya salah satu fitnah di antara fitnah-fitnah akhir zaman adalah ketika banyak orang yang dia terlalu sibuk menilai orang lain dan lupa untuk menilai pada dirinya sendiri. Maka perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu bisa atau memberikan kita kemudahan untuk menilai diri kita, muhasabah pada diri kita, dan menjadikan kita lebih baik lagi pada setiap waktunya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Nanti
Saya baca ini silakan ditirukan, tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, nanti saya baca, nanti silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat.
Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Ya, kita membahas pada ayat yang pertama. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ata, ya, hal ata taknya dibaca dua harakat. Ya, hal ataka, hal ataka. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, huruf ta di sini dipanjangkan dikarenakan dia bertemu alif sebelumnya fathah. Walaupun nanti kalau ketika kita melihat di mushaf Indonesia mungkin peletakannya atau tanda bacanya berbeda, begitu nggih. Kalau yang kita gunakan yang di layar nggih itu lebih condong ke mushaf Madinah. Ya, jadinya alifnya apa namanya? Nggak bisa dicoret ini. Alifnya kecil itu nggih. Itu sebelumnya ada ta dengan fathah. Kalau dicetakan Indonesia alifnya itu yang di fathahnya. Ya, begitu nggih. Tapi sama nggih, sama. Ya, sebagaimana pernah kita tampilkan mushaf terdahulu yang tidak ada tanda bacanya. Nggih, begitu nggih. Makanya tanda baca itu belakangan. Makanya tentunya nanti ada perbedaan pada penempatannya, begitu nggih, atau tandanya kadang berbeda. Tapi sama pembacaan, tidak ada yang berbeda, cara bacanya sama. Nggih, tanda cara bacanya sama. Kaidah pun sama, tajwidnya juga sama nggih. Jadi kalau namanya alif bertemu dengan fathah sebelumnya, maksudnya alif bertemu dengan fathah atau sebelumnya fathah, maka dia dibaca dua harakat, begitu nggih. Ya, maka tak di sini dibaca dua harakat. Hal ataka haditsu. Ya, di sini haditsu di-nya juga panjang dua harakat. Kalau ataka dia alif bertemu sebelumnya fathah. Kalau pada kata haditsu ya sukun sebelumnya kasrah atau i. Nggih, pada huruf dzalnya di. Nggih, jadi kalau kita sampaikan maka semuanya keseluruhan, walaupun ada sebagian tidak dimasukkan, tapi keseluruhan panjang, entah itu 2 harakat, 4 harakat, 5 atau 6 harakat, itu pasti berhubungan dengan huruf mat. Huruf mat itu ada 3, alif, ya sukun, wawu sukun. Dah jelas. Semua panjang yang kita baca di Al-Quran itu pasti berhubungan dengan 3 huruf ini, alif, ya sukun, wawu sukun. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan pada kata ataka haditsu. Nah, di sini kan ada alif, ada ya sukun. Ya, begitu. Ini sebagai kaidahnya. Jadi kalau misalnya dengan pasangannya alif sebelumnya fathah maka dibaca 2 harakat, ya sukun sebelumnya kasrah maka dibaca 2 harakat. Ya. Dan berikutnya yang perlu kita pahami, perhatikan adalah huruf ha di sini. Hal pada huruf pertama adalah huruf ha. Hal ataka ha. Hal ataka ha. Jangan sampai sama. Hal ataka hadi. Hal ataka hadi. Ini harusnya hal ataka haditsu. Ya, haditsu. Ha. Ya, berbeda antara ha dan ha berbeda. Nggih.
nggak bisa coret ini ya mushafnya. Jadi ha di yang pertama pada kata hal ini huruf ha, sedangkan haditsu itu huruf ha. Ya, huruf ha. Ya. Maka berbeda, cara penyebutannya berbeda dan letaknya pun juga berbeda. Walaupun tetap pada tenggorokan yang sama, tapi letak tenggorokannya berbeda. Kalau ha itu dia di pangkal tenggorokan, kalau ha di tengah tenggorokan. Ya, sama-sama tenggorokan, tapi cara penyebutannya berbeda. Oke, jadi kalau ha itu ditekan, ha, ah. Nah, ketika kita lebih akan merasa ketika ha itu huruf itu di dalam keadaan sukun. Kalau untuk melihat huruf sifatnya, ya kalau ha misalnya ah, kalau ha ah, maka berbeda sekali. Ya, sifatnya pun berbeda antara ha dan ha itu berbeda. Walaupun masing-masing ha dan ha itu sama-sama huruf tipis. Bukan berarti ha itu jadi tebal, bukan, tidak. Ha tidak tebal. Ha masih pada ha atau ha itu masih pada huruf yang tipis. Ya, cuma berbeda dikarenakan tempatnya. Peletakannya ha itu di bagian pangkal, sedang ha di bagian tengahnya, di atasnya ha. Begitu ya. Ini haditsul. Ya, ini ketika kita masuk alif lam di sini, maka kita tarik kembali haditsul gha. Jadi kebanyakan ada sebagian yang ketika ditariknya ketika masuk huruf gha. Haditsul gha. Nah, begitu nggih. Karena juga gha termasuk huruf tebal. Nah, dan rata-rata membaca huruf tebal dengan cara memonyongkan, begitu. Jadi sekalian begitu nggih, dimonyongkannya sampai pada huruf gha. Walaupun lebih tepatnya yaitu ditarik pada lam sukunnya. Haditsul gha, haditsul sul bukan sul gha, tapi sul gha. Ya, begitu. Ya. Masih ingat ya, kita pernah belajar Al-Fatihah kemarin juga seperti itu ya. Ya, ketika baca alhamdu ya, atau ketika kita baca surat An-Nas, Al-Falaq ya, qul, ditarik juga kan begitu ya. Ini lebih baiknya begitu ya, lebih tepatnya insyaallah seperti itu. Jadi karena juga ya tidak menebalkan huruf gha ini dengan cara memonyongkan. Jadi huruf gha huruf tebal. Gha huruf tebal. Maka cara menebalkan huruf gha bukan dengan cara memonyongkan gha, tapi biasa aja gha begitu ya. Gha. Jadi tidak perlu dimonyongkan bibirnya. Ya. Ya. Hal adaka haditsul ghashiyah. Ghashiyah nih shin nggih, dengan huruf shin. Ya, ini juga sama. Ya, dia bukan huruf tebal, tapi juga termasuk huruf yang selalu dimonyongkan. Sha. Padahal bukan huruf tebal juga. Ya, maka tepatnya bagaimana kita bisa menjadikan huruf shin itu membaca dengan benar tanpa dengan memonyongkan, yaitu sekali lagi harus tahu tempatnya keluarnya di mana. Huruf shin itu tempatnya di tengah lidah. Jadi tengah lidah diangkat ke langit-langit. Nah, begitu kalau lihat saya. Jadi enggak monyong. Ash. Jadi enggak perlu di ash, enggak perlu. Ya begitu nggih. Ya emang perlu latihan nggih, Bu? Enggak mungkin enggak latihan, enggak mungkin. Harus latihan ya. Ada namanya riyadhatul lisan namanya, olahraga lisan ya. Jadi di shinnya bukan dihembuskan tapi disebar nafasnya. Ash. Ya, ghashi. Jadi nggak perlu dimonyongkan. Ghashi. Ya. Jadi di huruf ini, di ayat ini itu yang dimonyongkan cuma satu, huruf ta tok dah. Yang lainnya tidak dimonyongkan. Ya, cuma huruf ta dengan dhammahnya. Yang lainnya tidak ada yang dimonyongkan. Ya. Ghashiyah di sini diakhiri dengan huruf ta marbutah atau ta yang tertutup,
ya maka ketika dia waqaf atau berhenti maka menjadi huruf ha. Ya, di kapanpun nggih. Kalau kita menemukan ada huruf tak marbuthah, entah dia terpisah maupun tersambung, dan pastinya tak marbuthah itu pasti di akhir, nggak mungkin di tengah. Kalau di tengah taknya tak terbuka atau tak maftuhah maksudnya. Jadi kalau tak marbuthah pasti di akhir. Dan nggak mungkin ada yang di tengah, nggak mungkin. Kalau tak di tengah pasti dia dibaca ya tak. Dalam keadaan sukun pun dia dibaca ya tak, begitu nggih. Tapi kalau untuk tak marbuthah yang di akhir ini, maka otomatis ketika kita baca menjadi huruf ha. Dah pasti. Nggih. Jadi huruf ha ketika sukun, ketika dia waqaf atau berhenti. Ya, kita ulang sekali lagi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Silakan. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya. Berikutnya ayat kedua, wujuhu yawma idin khashi'ah. Ya, wujuhui, ya, ini wujuh. Nah, kalau tadi kita temukan ada dua harakat dengan fathah, dengan alif dengan fathah sebelumnya, ya sukun sebelumnya kasrah. Kalau di ayat yang kedua ini kita temukan ada huruf jim dengan dhammah dan dia panjang dikarenakan dia bertemu dengan wawu sukun. Ya, jadi pasangannya wawu sukun adalah dhammah atau u. Wujuh, nah begitu nggih. Wujuh. Ya, maka dipanjangkan dua harakat ini sudah menjadi pasangannya. Nggih, pasangan dua harakat. Nggih. Wujuhu ya. Nah, di sini kita temukan ada huruf ha dengan tanwin, dengan double huruf tanda baca yang double. Jadi kalau tanwin bertemu dengan ya, maka dia dikenai sebuah hukum. Hukumnya itu masuk dengan dengung ya. Jadi ditahan ya. Jadi kalau sudah kita nemukan seperti itu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan kawan-kawannya, ya, ada 4 huruf ya, nun, mim, wawu, maka ditahan terlebih dahulu dengan dengung. Wujuhu yawma idin, wujuhu yawma idin. Jadi jangan terburu-buru. Ya, wujuhu yawma idin, wujuhu yawma idin. Nah, ini terburu-buru. Ya, dia memang masuk pada huruf ya. Nggih. Tapi tidak didengungkan atau tidak ditahan. Nah, ini yang kurang dibacanya, kurangnya karena tidak ditahan, hanya sekedar masuk saja. Maka istilahnya kan di situ kalau kita baca sebutkan istilahnya idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah, dengan dengung. Ya, maka bukan hanya gunnah saja, tapi gunnah dengan gunnah saja. Bukan hanya idgham saja, tapi juga dengan gunnahnya ditahan. Wujuhu yauma. Nah, jadi ditahan, jadi diingat-ingat untuk kita. Jadi kalau sudah masuk ada tanwin bertemu dengan ya dan kawan-kawannya, maka untuk ditahan terlebih dahulu, jangan terlalu tergesa-gesa membaca setelahnya. Ya. Berikutnya yauma. Ya. Kita kupas nggak apa-apa nggih, saya dicatat. Ya, karena kemarin cukup panjang penjelasannya Al-Fajr dan ini aku lupa semuanya yang boleh. Nggih, begitu. Kita ulang banyak yang kita pelajari. Yauma, ya di sini kita temukan ada wawu sukun. Nah, tapi sebelum wawu sukun dia bertemu dengan fathah, maka tidak dipanjangkan. Ya, kalau tadi kita juga sebutkan, nah kita tulis saja nggih. Biar ada gambaran. Ya. Untuk mengulang nih materi yang pernah kita sampaikan. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk huruf panjang maksudnya, ya, huruf panjang itu
ada 3. Alif, ya sukun, wawu sukun. Dan ini paten, udah 3 ini aja, nggak lebih daripada itu. Oke. Ketika sebelumnya atau kita ya sukun, alif, ya sukun, wawu sukun. Yang sebelumnya bertemu dengan fathah, ya sukun sebelumnya bertemu kasrah, wawu sukun sebelumnya bertemu dhammah, maka dibaca 2 harokat. Ya, contoh tadi kayak ataka. Oke. Kalau di mushaf Indonesia biasanya seperti ini. Oke. Tapi kalau misalnya kita tulis yang seperti tadi, ya seperti ini, Jadi ini alifnya bertemu dengan fathah sebelumnya. Ini contoh, ataka. Ya. Hal ataka hadi, ini hadi. Hadithu. Ya. Ini ya sukun sebelumnya bertemu fathah kasrah. Kaidahnya sama, wujuhui. Kalau ini ya apa nama ini, wawu sukun sebelumnya bertemu dengan dhammah. Ini gambarannya tadi, sebagaimana tadi kita baca. Ya, jadi kalau udah bertemu pasangannya, dia akan menjadi dua harakat, entah itu alif, ya sukun, ataupun wawu. Kalau misalnya alif, ya sukun, wawu sukun ini bertemu bukan pada pasangannya, kayak yauma idin tadi, yauma idin. Yauma idzin, ya wawu sukun tadi, tapi tidak bertemu dengan pasangannya. Harusnya pasangannya adalah dhammah, tapi ini adalah fathah, maka tidak dipanjangkan. Yauma idzin, yauma idzin cukup. Yauma idzin, tidak perlu dengan hentakan. Yauma idzin tidak perlu. Jadi lembut saja. Yauma idzin. Nah, kita aja, maka tidak perlu dengan hentakan, bukan tasydid, tapi dia sukun. Ya, wujuhu yauma idzin, ya yauma idzin. Jadi bukan yauma idzin, ya bukan seperti itu bacanya, Jadi bukan wujuhu yauma idzin. Nah, tidak perlu. Tapi wujuhu yauma idzin, yauma idin, bukan yauma idin, tidak ada hentakan di situ. Ya, ini pada kata yauma idin. Ya, kalau tadi wujuhui dia masuk karena tanwin bertemu dengan ya. Sedangkan yauma idin khasyi'ah, nah ini ada tanwin lagi, tapi bertemu dengan huruf yang berbeda, huruf kha, maka dibaca jelas. Begitu, yauma idin khasyi'ah, yauma idin khasyi'ah. Kalau yang tadi sebelumnya wujuhu yauma idin, wujuhu yauma idin, ya didengungkan, ditahan. Sedangkan yauma idin khasyi'ah izhar, jelas bacanya. Tapi sejelas-jelasnya idhar tetap ada sedikit dengung. Ini yang perlu saya tambahkan, yang kadang jarang ditemukan, ya istilahnya yang menerangkan hal tersebut. Karena ini masuknya pada pelajaran sifat huruf atau maratibul gunnah. Kedudukan gunnah itu ada bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah huruf
nun sukun ataupun mim sukun. Nggih. Salah satunya. Ya, pada tanwin itu kan ada nun sukun ya, kan begitu nggih. Mudah-mudahan masih ingat yang pernah kita sampaikan. Ya, jadi namanya hukum nun sukun pasti berkaitan dengan tanwin. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan. Ya, kalau misal kita baca ini dengan tanwin dibaca an, sama dengan fathah dengan nun sukunnya an, sama. Jadi namanya tanwin ada nun sukun, maka namanya hukum nun sukun berkaitan dengan tanwin. Kalau hukum mim sukun, ya mim sukun saja, tidak ada tambahan lainnya. Oke. Ya, jadi kalau namanya hukum nun sukun tanwin ya sama dengan nun sukun hukum nun sukun sama dengan tanwin. Ya. Berkaitan dengan hal itu. Maka namanya tanwin ada nun sukunnya, maka jangan terpotong bacanya. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Nah, ini terpotong. Okay. Maka tetap harus ada aliran sedikit pada dengungan, dikit pada nun sukunnya. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Yawma idin khashi'ah, bukan yauma idin khashi'ah. Nah, ini terpotong. Oke, sebagaimana ketika kita sampaikan pada surah Al-Fatihah, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, bukan an'amta 'alaihim. Nah, ini kepotong namanya. Ya, dan mungkin banyak yang ada beberapa yang kadang lupa tentang hal ini, nggih. Maksudnya beberapa pengalaman nggih teman-teman saya yang mungkin pernah belajar begitu ketika jadi imam, ada beberapa jamaahnya yang pengajar gitu nggih, pengajar salah satu TPA, bahkan bukan TPA nggih, pengajar guru-guru TPA. Ya, Patko. Ya, begitu nggih. Patko kan Patko itu panjangnya, Pak? Apa hubungan TPA? Saya nggak hafal namanya. Patko nggih. Di teman saya kan imam di Segan begitu, orang NTB. Ya, beliau pas baca Al-Fatihah ya seperti itu, sebagaimana yang kita juga pelajari dengan guru kami. An'amta 'alaihim. Nah, ketika selesai jadi imam ditegur. Nah, dan beliau sebagai pengajarnya guru-guru TPA Patko. Jadi mungkin beliau merasa mungkin lebih begitu ya. Wah, Ustaz, Mas, tadi bacanya itu salah itu. Itu harusnya idhar. Nih gitu ya. Memang idhar jelas. Ya, tapi beliau mungkin karena belum tahu begitu ya. Di situ ada sifat huruf pada nun sukun dan mim sukun kan, an'amta. Maka disampaikan bahwa itu kurang tepat bacanya. Ya, mungkin teman saya juga bingung mau jelaskan, takutnya kalau menjelaskan juga nggak paham. Maka beliau ya gitu dah. Gitu nggih. Jelas nggih. Oh gitu. Ya mungkin gitu. Iya, mungkin gitu. Iya. Itu jelas gitu ya. Memang kalau secara hukum ya memang idhar jelas. Tapi kadang itu makanya kalau kita perhatikan pengalaman saya kalau misalnya belajar Iqra di 1 sampai 6 di situ ada tambahan lagi buku kecil tipis tentang makharijul huruf dan sifat. Tapi jarang yang ngajar di TPA. Jadi rata-rata ngajar TPA itu jilid 1 sampai jilid 6 selesai langsung juz amma, langsung khatam Quran dah. Tapi padahal pondasi awalnya itu harus yang ini, yang tipis itu, buku tipis. Ya, ini Kiai Haji Satu Humam itu buat buku tipis setelah qiraat itu. Saya lupa nama buku tajwid apa namanya, ilmu tajwid atau apa namanya, atau sifat huruf gitu nggih. Jadi emang ketika saya baca itu ya itu diterangkan tentang sifat huruf. Tapi emang kalau namanya sifat huruf lumayan agak nggih. Ya kalau yang belum pernah belajar mungkin agak jelimet gitulah bahasanya. Karena emang ada banyak begitu.
sifat-sifat yang berlawanan dan tidak memiliki lawan dan sebagainya. Begitu nggih. Ya. Begitu. Ya, ini cuma beberapa pengalaman begitu nggih. Jadi kalau misalnya dibaca huruf dengan tanwin, maka di situ ada nun sukunnya. Ya, maka tidak dibaca memotong, jelas memang jelas, tapi dia sedikit ada sifat nun sukunnya itu. Ya, sifat mengalir sedikit dan gunahnya ada, namanya sifat bayiniyah di situ pada nun sukun. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, sama seperti an'amta, jadi bukan an'amta ya, tapi an'amta. Walaupun juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti jadinya ya gunnah, jadinya begitu ya, gunnah yang sebagaimana nun itu lebih gunnah ataupun nun tasydid. Ya, kalau bacanya an'amta alaihim itu salah. Ya, itu berlebihan darinya begitu ya. Sama seperti ini kalau misalnya wujuhu yawma idzin khashi'ah, nah, ini kepanjangan. Ya. Ini yang perlu kita sampaikan ya. Khashi'ah sama dibaca 2 harakat dikarenakan alif bertemu sebelumnya fathah. Khashi'ah ain. Nah, ini ain juga sama tempatnya pada huruf ha nggih, tempatnya sama dengan huruf ha. Begitu nggih. Ditekan ainnya ditekan ha begitu nggih, ditekan begitu nggih. Ya. Sudah habis waktunya. Ya. Begitu nggih. Mohon maaf apa yang bisa kami sampaikan sekali lagi bukan berarti yang di sini lebih bagus nggih. Tidak. Saya juga masih belajar. Ya, kita sama-sama masih belajar. Ya, jadi saya di sini juga membagi apa yang pernah saya pelajari, bukan berarti saya menguasai apa yang saya sampaikan juga. Jadi kalaupun nantinya misalnya ada yang kurang pas apa yang kami sampaikan, bisa diberikan masukan bagi saya, nggak masalah nggih, tidak masalah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan apa yang kami sampaikan sedikit yang kami memiliki. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.